Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan mengenai irigasi dengan mempelajari pedoman perancangan irigasi curah yang merupakan standar teknis dan prosedur perancangan sistem sprinkler untuk aplikasi pertanian. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Ruang lingkup dan tujuan dari pedoman ini adalah mencakup persyaratan dan spesifikasi, prosedur perancangan, perencanaan jaringan, dan juga perancangan hidrolis. Dalam hal ini ada istilah dan definisi teknis yang akan digunakan, yaitu komponen sprinkler yang merupakan alat penyiram air berbentuk pancaran yang mendistribusikan air secara merata pada area tertentu. Kemudian parameter tekanan, ini adalah tekanan operasi, yaitu tekanan air pada sprinkler saat beroperasi, menentukan jangkauan dan distribusi air. Kemudian metrik cakupan, ini adalah diameter basahan, yang merupakan lingkar area yang disiram oleh satu sprinkler pada tekanan tertentu. Kemudian ukuran efisiensi, ini adalah efisiensi aplikasi dengan membandingkan antara air yang tersimpan di zona perakaran dengan total air yang dipancarkan. Klasifikasi sistem sprinkler dilihat dari spesifikasi teknisnya. Yang pertama adalah sistem tekanan rendah 2-3,5 bar. Ini akan memberikan diameter basahan sekitar 12-18 meter, cocok untuk area kecil dan tanaman dengan kebutuhan air sedang. Kemudian tekanan sedang 3,5-5 bar menghasilkan diameter sampai 50 meter dengan efisiensi aplikasi 75%, dan sistem tekanan tinggi yaitu lebih dari 5 bar mencapai diameter basahan sampai maksimal 80 meter, ideal untuk lahan pertanian skala besar. Pemilihan kategori tekanan ini disesuaikan dengan luas lahan, jenis tanaman, dan ketersediaan sumber energi untuk optimalisasi sistem irigasi. Komponen dari sistem irigasi curah terdiri atas sumber air, ini bisa dari sumur, sungai, waduk, dan sebagainya, sebagai sumber utama pasokan air untuk sistem irigasi. Kemudian unit pompa dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan untuk mengalirkan air dari sumber ke jaringan distribusi. Kemudian jaringan pipa utama, sistem pipa distribusi utama yang mengalirkan air ke seluruh area irigasi. Pipa lateral yaitu cabang yang menyalurkan air dari pipa utama langsung ke sprinkler. Sprinkler yaitu alat aplikator air yang menyemprotkan air secara merata ke area tanaman. Material pipa bisa terdiri dari atau dibuat dari PVC, galvanis, atau aluminium dengan ketahanan tekanan minimum 10 kg per cm persegi. Prosedur perancangan sistem dimulai dari pengumpulan data. Ini mendapatkan data lapang, topografi, analisis tanah, data iklim, karakteristik tanaman. Ini akan digunakan untuk perancangan sistem. Kemudian kita akan masuk ke kerangka perencanaan yang mencakup penyusunan layout sistem, penentuan zona irigasi, perencanaan tata letak komponen utama. Kemudian ada faktor-faktor perancangan, ini perhitungan kebutuhan air tanaman, penentuan tekanan operasi, dan analisis debit sistem yang dibutuhkan. Kemudian perencanaan jaringan, desain pipa distribusi, penentuan jarak optimal sprinkler, dan konfigurasi jaringan pipa lateral. Perancangan hidrolik ini menghitung kehilangan tekanan, kapasitas pompa, dan juga optimasi sistem hidrolik secara keseluruhan. Prinsip perancangan adalah pendekatan sistematis dengan integrasi data teknis, analisis hidrolis, dan optimasi efisiensi operasional. Data perancangan yang harus dikumpulkan adalah data topografi, ini kontur lahan, elevasi, kemiringan permukaan, untuk membuat peta topografi detail. Kemudian karakteristik tanah, tekstur struktur tanah, kapasitas lapang, dan titik layu permanen. Sebagaimana kita tahu, kapasitas lapang ini adalah batas maksimal kita bisa memberikan air irigasi agar tidak terjadi losses.
Dan titik layu permanen adalah batas di mana tanaman akan layu secara permanen atau mati. Kemudian kita perlu mendapatkan bagaimana kondisi iklim yang terkait dengan curah hujan dan pola musim, evapotranspirasi acuan, kemudian kecepatan angin. Dan tentunya akan tergantung pada jenis tanaman, varietasnya apa, fase pertumbuhannya seperti apa, dan juga kebutuhan air spesifik untuk tanaman yang berbeda-beda. Kebutuhan air tanaman bisa dihitung dengan menggunakan evapotranspirasi potensial atau evapotranspirasi acuan yang diperoleh dengan rumus standar, misalnya Penman Montet seperti yang distandarkan oleh FAO, yang akan menggunakan data dari stasiun cuaca dikalikan dengan koefisien tanaman yang spesifik untuk setiap tanaman dan juga untuk fase tumbuh dari tanaman tersebut. Ini akan mendapatkan ETC untuk setiap fase tumbuh. Kemudian kedalaman irigasi neto ini adalah tergantung dari total air tersedia dikalikan persentase deplesi, kemudian kedalaman perakaran. Ini fungsinya menentukan jumlah air yang harus diberikan per aplikasi irigasi berdasarkan kapasitas tanah dan kedalaman akar tanaman. Sebagai contoh untuk jagung, kedalaman irigasi neto ini adalah 150 mm per meter. Ini adalah total available water atau kapasitas lapang, dikalikan fraksi deplesi, ini 0,5, kemudian dikalikan kedalaman perakaran, yaitu dalam hal ini 1 meter. Sehingga diperoleh bahwa hasilnya sedalam 75 mm. Jadi untuk tanaman jagung dan parameter tanah dan akar tersebut, kedalaman irigasi neto yang dibutuhkan adalah 75 mm per aplikasi. Untuk total kebutuhan air di satu luasan tertentu, maka tinggal dikalikan dengan luasan tersebut. Perencanaan jaringan pipa memenuhi komponen utama perencanaan, mencakup komponen utama perencanaan yaitu diameter pipa yang ditentukan berdasarkan debit dan kecepatan aliran maksimum yang ditetapkan 2,5 meter per second untuk mencegah turbulensi berlebih. Jarak sprinkler menggunakan pola persegi S kali S atau persegi panjang S kali L sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan irigasi. Kemudian pola pemasangan dapat berupa grid teratur atau triangular segitiga ya untuk distribusi air yang optimal dan efisien. Tekanan operasi minimum di sprinkler terjauh harus memenuhi spesifikasi teknis untuk kinerja optimal sistem. Berikut adalah ilustrasi peletakan jaringan pipa untuk irigasi curah. Dalam perancangan hidrolik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kehilangan tekanan mayor atau head loss mayor. Ini yang disebabkan oleh adanya gesekan dan panjang pipa untuk setiap diameter pipa tertentu dan kecepatan aliran tertentu. Ini dapat dengan mudah dihitung dengan rumus berikut. Kemudian kita juga harus menghitung kehilangan tekanan minor yang merupakan kehilangan karena belokan, katup, fitting, sambungan pipa, dan sebagainya. Ini bisa dihitung dengan menggunakan nilai dari kecepatan dan juga koefisien kehilangan lokal untuk setiap jenis belokan, fitting, katup, atau sambungan pipa. Kemudian kita perlu menghitung total head pompa, yaitu tergantung head pompa itu secara total akan mengandung head statis, head dinamis, head kehilangan tekanan mayor, kehilangan tekanan minor, dan head dari tekanan sprinkler. Jadi ini kita masukkan sebagai tekanan yang harus dimiliki oleh pompa secara total.
Dan setelah dioperasikan, maka kita harus membatasi kecepatan aliran menjadi maksimum 2,5 meter per second. Kemudian juga perlu dilakukan pencegahan terjadinya water hamper atau hydraulic ram. Karena itu kecepatan aliran dibatasi sehingga kecepatan atau tekanan yang berlebih akibat perubahan mendadak aliran air di dalam sistem pipa ini dapat menimbulkan gaya atau tekanan mendadak yang disebut sebagai water hammer. Dan ini dapat menyebabkan kerusakan di dalam jaringan pipa maupun di peralatan yang terkoneksi dengan pipa tersebut. Bagaimana menentukan kapasitas pipa, kapasitas pompa? Metodologi perhitungan kapasitas dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, debit pompa. Ini adalah debit sistem ditambah faktor keamanan 10-20% untuk akomodasi variasi operasional sistem irigasi. Kemudian head pompa, yaitu head total system plus faktor keamanan, mencakup head statis, dinamis, kehilangan tekanan, dan juga tekanan operasional dari sprinkler. Kemudian daya pompa, ini tergantung dari debit, head, dan berat jenis air. Kemudian tergantung pula pada efisiensi pompa. Kemudian kita juga perlu menentukan jenis pompa yang akan digunakan. Untuk head rendah sedang, kita bisa menggunakan pompa sentrifugal. Kemudian untuk head tinggi, perlu menggunakan multi-stage sesuai dengan karakteristik dari sistem. Bagaimana dengan sumber energi? Ketika kita melakukan pemompaan, pompa pada dasarnya hanya peralatan yang dapat memindahkan air ketika diputar. Nah, yang menjadi perhatian kita di sini adalah energi untuk memutarnya. Bisa menggunakan listrik, ini biaya operasi akan rendah, keandalannya tinggi, tapi tidak di seluruh tempat memandai sumber daya listrik atau sumber energi listrik yang bisa digunakan. Kemudian di tempat-tempat yang tidak ada sumber listrik yang memadai bisa digunakan generator diesel atau bensin atau motor bakar ya, engine diesel atau bensin dengan bahan bakar fosil. Ini biaya operasinya akan tinggi, namun lebih fleksibel di tempat yang tidak ada tenaga listrik. Jadi bisa ditempatkan di lokasi-lokasi yang jauh dari sumber listrik atau sumber energi lainnya. Yang berikutnya adalah energi surya. Biaya operasinya sangat rendah, namun investasi awalnya sangat tinggi dan juga hanya bisa beroperasi optimal ketika siang hari. Karena ketika sudah malam hari hanya akan bergantung pada simpanan di baterai dan itu sangat terbatas khususnya untuk operasi yang terus-menerus tanpa henti. Sehingga biasanya yang paling optimal adalah dilakukan secara hibrid sumber energinya. Jadi yang tersedia untuk di siang hari mungkin bisa menggunakan energi surya dan di malam hari berganti ke energi motor bakar atau bahan bakar fosil. Kemudian masing-masing untuk listrik dan energi surya dinyatakan ramah lingkungan di tempat di mana dia digunakan. Namun untuk listrik PLN tergantung dari ketersediaan jaringan, sementara energi surya itu tergantung cuaca dan juga siang malam seperti itu. Sementara untuk bahan bakar fosil atau motor bakar internal combustion engine ya, itu menggunakan bahan bakar sehingga menyebabkan adanya emisi gas buang. Namun secara lokasi dia menjadi sangat fleksibel. Sebagai studi kasus lahan jagung 12 hektar, di sini akan dilakukan aplikasi praktis perancangan sistem irigasi, kondisi tanah lempung berpasir, TAW
di 150 mm per meter, kedalaman takaran 1 meter. Ini contoh yang tadi ya. Kemudian spesifikasi sprinkler 7 liter per second, diameter basa 64 meter, tekanan operasi 3,5 bar. Perhitungan sistem kita akan menghitung ETC maksimum dan kedalaman irigasi, interval irigasi optimal, dan kapasitas sistem yang dibutuhkan. Hasil perancangannya adalah kapasitas pompa yang sesuai, konfigurasi sprinkler yang optimal, dan efisiensi sistem yang maksimal. Di sini nanti juga termasuk perancangan atau penjadwalan irigasi. Berikut ini adalah soal latihan praktis yang harus Anda kerjakan secara individual dan pekerjaan dilakukan atau dikumpulkan dengan tulis tangan, namun dalam format PDF ya. Jadi ditulis, kemudian di-scan dan dikirimkan dalam format PDF. Merupakan beberapa soal komprehensif perancangan irigasi curah yang akan mencakup perhitungan evapotranspirasi tanaman, kedalaman irigasi, interval dan jarak, serta kapasitas sistem. Jadi silakan nanti diakses tugasnya di sistem kelas IPB untuk dapat dikerjakan sebaik mungkin. Sebagai penutup, pendekatan sistematis dibutuhkan dalam perencanaan sistem irigasi curah dengan pertimbangan teknis yang komprehensif untuk hasil yang optimal. Pemilihan komponen harus disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan dan tanaman untuk memastikan efisiensi dari sistem. Perhitungan akurat dalam aspek hidrolik sangat penting untuk mencapai kinerja optimal sistem irigasi curah. Pemeliharaan rutin akan diperlukan untuk menjaga efisiensi sistem dan memastikan operasional jangka panjang yang optimal. Demikian untuk dapat dilanjutkan dengan pengerjaan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.